timnas yang sudah tiba di Singapura ya ini. Dan kemarin Ya. Piala AFF juga sudah dimulai. Untuk informasi kita ini record tanggal 6 hari Senin, berarti kemarin hari Minggu sudah dimulai Piala AFF. Tuan rumah Singapura berhasil melibas Myanmar 3-0, terus Thailand juga menang 2-0 lawan Timur Leste. Kalau dilihat dari permainan tim-tim Asia Tenggara kemarin, 4 tim itu ya, menurut saya dari tim-tim yang awalnya dianggap kayak remeh kayak si Myanmar, Timur Leste kayak gitu udah menunjukkan kemajuan sih dari pertandingan kemarin ya. Nah, itu untuk timnas Indonesia sendiri sudah ditentukan daftar 30 pemain yang akan memperkuat tim merah putih di Piala AFF 2020. Nah, dari 30 pemain itu mayoritas dari Liga 1, terus ada beberapa juga dari tim luar negeri, dari Eropa dan juga dari Asia. Terus jadwal sendiri timnas Indonesia yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Kamboja, Laos, dan Malaysia baru mulai bertanding besok Kamis. Nah, sekarang kita mau bicara kekuatan timnas Indonesia. Kalau kemarin dari Bola Sport sudah membahas tentang 30 pemain yang dipanggil, nah kita melanjutkan tentang prediksi susunan pemain. Nah, pelatih timnas Indonesia Sintayong ini kan pasti sudah kelihatan lah ya beberapa pemain-pemain yang sering diturunkan ketika pertandingan uji coba maupun kualifikasi playoff kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu melawan Taiwan. Nah, untuk itu saya rasa ini Ula sudah ada gambaran ya untuk prediksi line up utama timnas Indonesia yang akan diturunkan oleh Sintayong pada Piala AFF ini nanti. Gimana Ula? Yang pertama harus kita garis bawahi dulu Mas ya, beberapa pemain kan tidak datang. Belum datang. Elkan Bagot itu kan kabarnya belum siap lawan Kamboja Laos. Egy Maulana Fikri belum siap sampai semifinal. Nadeo Argawinata malah tadi malam main lawan mana ya? Arema. Nah, jadi kita mungkin perlu menyisihkan orang-orang itu, pemain itu. Iya, benar. Dalam starting utama timnas ini ya. Menyusun prediksi starting ya. Oke, bisa kita mulai? Ya, bisa. Silakan. Bisa coach ulang. Oke. Kan dari kiper utama ya. Sebenarnya ada siapa? Hernando Ari yang menurut saya tampil sangat bagus lawan Australia. Tapi dia persiapan untuk Piala AFF sangat mepet. Jadi mungkin untuk laga Kamboja sama Laos mungkin Emre Yandi yang akan jadi utama. Terus untuk Vietnam Malaysia mungkin bisa diganti itu siapa? Atau antara Nabi atau Hernando. Kita dapat kiper Yandi, kiper utama. Terus kita melangkah ke pemain bertahan, back sayap kiri dulu. Sayap kiri, back sayap kiri. Ini kayaknya ini Sintayong itu jatuh cinta sama Pratama Arhan ya. Jadi dia itu masih mentah banget ya, belum punya pengalaman tapi kok udah main di kualifikasi Piala Dunia. Lawan Taiwan main, lawan Australia main, lawan Myanmar, Afghanistan main. Jadi mungkin ini opsi matinya Sintayong ini. Meskipun meskipun ada beberapa komentar kalau Pratama Arhan ini kurang gacor ya dalam menyerang ya. Benar sekali Mas. Dia kayaknya gugup itu Mas. Masih muda kok ya. Tapi tetap diandalkan oleh Sintayong sejak U19 kemarin kan sampai sekarang. Sejak U19 di Kroasia. Oke, lanjut setelah back kiri ke back tengah berarti 2 back tengah. Back tengah. Ini kayaknya ada satu nama. Bentar dulu. Ini kita usung formasi apa nih? 4-3-3, 4-4-2. Ini 4-3-3, Mas. Oke, 4-3-3 ya. Andalan. Seperti Myanmar lawan Afghanistan. Nah, oke, back tengah kan ada satu nama yang kelihatannya selalu main, yaitu Fahrudin Arianto. Lawan Taiwan main 2 pertandingan ya. Lawan Afghanistan, Myanmar juga main 2 pertandingan. Jadi dia ya figur father ya, figur bapak kebapaan mungkin di lini belakang ya. 32 tahun juga. Nah, benar. Jadi bisa mendampingi back yang lebih muda di sebelahnya. Benar, pengalamannya ya bisa ini ya. Yang lebih muda ini opsinya sebenarnya ada 2. Satu yang lebih bagus itu Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot kan belum datang dan tanggal ke Singapuranya juga kayaknya belum jelas juga. Nah, berarti kita asumsikan yang main adalah Alfreandra Dewangga. Alfreandra Dewangga. Ini bukan karena pendukung PSIS ya?
Oh. bukan. Ini karena karena dia sama-sama back kiri kan. Nah, ya, ternyata dia lawan Australia juga mampu selevel sama penyerangnya Australia yang levelnya lebih tinggi. Jadi dia dicoba lawan Myanmar, pas Elkan Bagot pergi, nah berarti dia mungkin akan jadi starter utama di Piala AFF. Oke, sekarang bek kanan berarti. Kayaknya udah pasti ini nih juga. Udah sama pasti seperti sisi kiri ya. Nah, kalau udah sampai dikirim ke Korea itu kan berarti dia sayang sekali berarti kan, sangat sayang ya gitu ya. Direkomendasi. Berarti Asnawi Mangku Alam gitu Mas. Oke, Asnawi Mangku Alam untuk bek kanan. Sudah ketemu nih barisan pertahanan. Sekarang kita maju dikit ke lini tengah. Lini tengah. Ya. Ini awalnya itu kan Sintayong pakai 4-4-2 ya, gelandang 2 sejajar ya, tapi seiring berjalannya waktu Indonesia itu kebiasaan ada pembagian saklek, ada yang bertahan, ada yang nyerang. Nah, jadi 4-3-3. Gelandang bertahannya adalah Ahmad Irianto. Udah nggak bisa dilakukan lagi ya kengototan dan kengayalannya sebagai dia lawan Taiwan kan clearance terus sapuan terus apalagi itu. Iya benar. Top itu. Ya, terus dua nomor 8 ya, dua nomor 8. Xavi Iniesta-nya itu ya. Aduh. Xavi Iniesta. Ya, oke. Itu Evan Dimas sama Ricky Kambuaya. Nah. Ya, Evan Dimas sama Ricky Kambuaya. Sebenarnya kalau seharian Abimanyu TC lebih lama mungkin Abimanyu bisa starting, tapi dia ikut belakangan, masuk Singapura belakangan. Jadi kita kembalikan ke Evan sama Kambuaya aja, karena mereka sudah main sejak lawan Taiwan ya, terus Afghanistan, terus Myanmar. Ya, jadi kita Evan Dimas kemungkinan juga ini ya diamanai sebagai kapten ya. Dalam beberapa pertandingan terakhir. Itu. Oke. Terus lini depan sekarang. Lini depan ya. Nah, lini depan ini sayap dulu ya kan 4-3-3. Sayap dulu. Ada winger kanan, winger kiri. Nah, ini dia Sintayong pakai inverted winger ya. Jadi kaki kiri taruh di kanan, kaki kanan taruh di kiri. Waduh, apa itu namanya? Nah, Witan Sulaiman kan kaki kiri. Kaki kiri. Nah, itu taruh di kanan itu kayak lawan Myanmar itu. Irfan Jaya kan kaki kanan. Itu taruh di kiri. Oh, Irfan Jaya di kiri ya. Menusuk ke dalam. Ya, menusuk ke dalam. Capping shooting gitu ya. Riyad Mahrez atau Arjen Robben ya. Iya. Bernardo Silva masuk enggak? Kemarin golin 2 loh. Bernardo Silva nomor 9 tapi itu. Paus naik. Ya. Son. Nah, tapi kalau Egy main harusnya masuk Egy tapi Egy bisa main. Egy kabarnya baru 18 Desember ya dilepasin sama klubnya ya. 19. Itu pun kalau dia sembuh cedera ya. Iya, benar. Terus strikernya nih. Striker tunggal. Ini kita lihat di perbandingan lawan Afghanistan pas sama lawan Myanmar ya kan beda jauh itu Dedik sama Ezra Walian. Iya. Jadi kita pilih aja Ezra Walian. Oke, Ezra Walian. Sudah ketemu komposisi starting 11. Starting 11 timnas Indonesia versi Najmul Ula ya ini ya guys ya. Oke, jadi ini bola supporters buat teman-teman bola supporters mungkin seperti ini ya setidaknya gambaran kekuatan timnas Indonesia era Sintayong yang kemarin diturunkan dalam beberapa uji coba dan ini secara rataan usia juga cukup muda ya. Nggak nyampe 24 tahun menurut saya ini, paling 23 dan cuma yang di atas 30 juga. Ya, cuma Farudin yang di atas 30. Sisanya Evan Dimas itu yang agak ini senior 26. Sebenarnya Farudin yang di atas 25 Mas kayaknya Mas. Oh iya, Evan Dimas kayaknya kelahirannya 95 loh, Bro. Oh iya, 26 berarti Evan Dimas ya. Ya, Evan Dimas sama saya itu tua Evan Dimas, Bro. Oke. Mungkin Kambuaya 25 kali ya. Merasa tersindir. Iya, merasa tersindir. Jadi sudah ketemu ini kekuatan. Ya, ini kita istilahnya prediksi ya, kita masih prediksi. Kalau benar nanti berarti teman-teman bisa pantengin terus dong berarti di Bola seperti ini channelnya. Ternyata banyak info-info yang ini dong. Menarik kan dari yang setidaknya mendekati benar lah. Kalau menurut saya sih ini dari saya juga nggak ada perubahan sih, memang kayak gini kemungkinan yang akan diturunkan Sintayong. Tapi kalau melihat lawan itu tergantung nanti ya, ketika lawan kan pasti harus ada rotasi kan karena jarak matchnya di Piala AFF juga cukup singkat itu. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke skuad. Kalau tadi bisa dibilang formasi ideal, sekarang formasi cadangannya gitu ya.
Nah, sekarang Pelapisnya kita lah. pelapis. Alternatif. Kita menuju ke Mas Unggul. Gimana kalau Iya. pelapisnya Mas Unggul? Nah, ini sebenarnya kalau pelapis di posisi kiper ini yang paling melimpah ya. Tapi karena terbatas karena belum datang itu tadi, jadi Mm-mm. yang tersedia otomatis kan tinggal Syahrul Trisna ini kiper Tira Persikabo. Tapi kan kemarin terakhir di Turki juga dia cedera ya sampai Sinteyong Nah, harus manggil kiper U18 ya. oh iya yang Jadi kemarin siapa itu Cahya itu ya? agak riskan juga. Tapi kalau dipantau dari sesi latihan timnas di Singapura dari YouTube PSSI itu kelihatan mulai agak fit. Jadi Syahrul Trisna sih kayaknya yang paling siap jadi Syahrul kiper Trisna. cadangannya lah, karena Ya. yang dua ini kan belum tahu nih, belum jelas kapan datangnya ya, masih main di Liga 1 juga. Jadi Syahrul Trisna kiper. Oke. Kiper Syahrul Trisna karena Nadio sama Ya. Hernando belum bisa tahu gabungnya kapan ya. Kabarnya si Nadio juga masih diturunkan kemungkinan di laga besok pekan ke-16 Iya, termasuk selanjutnya. Ya. ya termasuk Rizky Dwi Febrianto juga. Nah, Kemarin main ya lawan Bali United. saya nggak tahu main nggak, tapi Oh, kayaknya di DSP nggak ada kayaknya pantes di lama. DSP. Pantes Tapi lama. di berita kabarnya dia masih diturunkan Nggak besok. apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke sektor pertahanan ini ya, Bro ya. Itu Yuk. paling menarik. Back apa dulu nih? Back side kiri lah kayak tadi, back side kiri dulu. Back kiri. Nah, ini susah juga ya karena Sinteyong ini benar kata Ula ini kayaknya posisi back itu kayaknya udah paling paten di Sinteyong. Posisi kanan kiri itu nggak bisa diganti. Iya. Kalau kiri kita bisa coba mungkin ada alternatif ya, kemarin Rizky Dwi Febrianto itu ya bisa dicoba mungkin ya kalau di kan dia Rizky Dwi. timnas U berapa dulu yang sama Indra Safri. Itu juga 19 pernah, U22 juga pernah dia. Ya, itu juga pernah dicoba ya kanan kiri, tapi saya rasa bisa jadi alternatif juga ya kalau ada pilihan kayak gitu. Jadi Rizky Dwi mungkin bisa jadi pertimbangan. Iya, ternyata Rizky Dwi itu tendangan bebasnya bagus juga loh ya. Kemarin dia latihan sendiri kata pelatihnya. Oh, gitu. Ya, bagus lah buat senjata baru kalau Pratama Arhan lemparan ke dalam yang jauh. Nah, kalau si ini bisa Rizky Dwi bisa. Kayak Dewangga kemarin kan juga sempat tendangan bebas juga dia ngambil cukup sering. Tendangan sudut itu Dewangga ya? Oh, tendangan sudut. Ya, tapi tendangan sudut juga. Kan set piece-nya juga bagus. Oke, sekarang lanjut ke back tengah, Bro. Nah, back tengah ini cukup dalam juga nih skuadnya Sinteyong ya. Kalau tadi kan pula milih Farudin sama Dewangga ya. Kalau di cadangannya sih menarik juga. Masih ada nama-nama pengalaman kayak Victor Igbonivo, ada Ryuji Utomo juga, ada Elkan Bagot. Tapi kalau saya sih Elkan belum datang, jadi kita pinggirin. Jadi tinggal dua ya, Victor sama Ryuji. Bisa jadi pertimbangan. Itu dua itu. Rizky Ridho nggak dimasukin ini? Rizky Ridho kan belum datang. Apa udah datang? Berarti Igbonivo sama Ryuji Utomo. Itu cadangan itu paling itu. Kalau udah datang pun masih belum fit kondisinya. Saya nggak yakin. Iya benar ya. Karena dia juga Kamboja kan. Iya. Tapi kemarin dia nggak dimainin pas Persebaya lawan ini. Yang 2-0 kemarin. Starting lineup nggak? Oh, lawan. Soalnya dia kalah sama Arif Satria sama Ali Sisai. Iya, Ali Sisai sama Arif Satria. Mas, di pause Mas. Nyalain lampu peteng gitu. Oke, siap. Nanti biar Engko dipotong lanjut. Ya. Berarti Igbonivo sama Ryuji Utama ya yang dipilih oleh Unggul jadi pilihan. Nah, sekalian ini kita mau konfirmasi dulu nih. Ryuji Utomo kemarin kan ada yang bilang untuk kali pertama dalam beberapa tahun gitu nyebutnya timnas Indonesia tanpa pemain Persija. Nah, menurut saya Ryuji ini pemain Persija ya. Pemain Persija. Ya, sudah pemain Persija karena di transfer market pun kita lihat juga ya dia sudah statusnya pemain Persija karena sudah selesai peminjamannya dari tim ini. Akhir November kalau nggak salah kontraknya itu kan Pahang bukan Pahang. Penang ya. Penang udah selesai. Mungkin bisa untuk sedikit meluruskan ya. Menurut kita ya, Ya, kalau dari tim Bolana sih itu masuk Persija. Ya, masuk Persija. Nah, oke. Terus ke posisi back kanan sekarang. Nah, ini back kanan ini kan sama juga ya, masih Asnawi ini kayaknya nggak ada pengganti. Kalau nggak cedera ini mungkin nggak akan diganti ya, susah. Tapi kemarin kan sempat juga
pas lawan Myanmar, Sinteyong agak rotasi pemain yang dicoba kan Marco Sandi ya. Iya, Dan Marco Sandi. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu alternatifnya Sinteyong sih. Walaupun ada Rizky Febrianto juga yang bisa dirotasi di kanan atau di kiri, tapi saya rasa sih Marco Sandi udah bisa jadi pelapisnya Asnawi, walaupun kualitasnya mungkin masih beda ya secara permainan kalau dilihat. Iya. Ya, tapi secara pengalaman mungkin dia ada lah Marco Sandi lah ya. Sudah malang melintang juga di Liga 1. Oke, sekarang lanjut ke lini tengah. Lini tengah. Banyak yang dicoret di lini tengah nih. Ya, tadi Evan Dimas, Ricky Kambuaya sama siapa tadi pula milih? Rahmat Irianto. Oke. Kalau di gelandang bertahan saya sih milihnya ada ini ya, Kadek Agung ya. Kadek Agung, Bali Kadek Agung, walaupun sebenarnya biasanya ganti Evan Dimas ya, tapi karena saya mikirnya Kadek Agung lebih tepat sih kalau untuk di posisi ini, karena terbatas juga ya opsi stok gelandangnya Sinteyong. Bukan Agung yang satunya itu. Ahmad Agung ya, Ahmad Agung. Kok Kadek Agung sih? Ahmad Agung maksud saya. Ahmad Agung berarti ini. Ahmad Agung, Persik. Ya. Ahmad Agung. Ahmad Agung ya. Ahmad Agung atau Ahmad Agung sih namanya? Ahmad Agung Setiabudi namanya. Ahmad Agung Setiabudi ya. Itu Bali juga dulunya itu. Oh, dulu di Bali juga. Saya tahunya main di Persik, pernah beberapa kali ngelihat juga. Kayaknya kalau Sinteyong ngelihat juga udah mumpuni ya untuk gelandang bertahan sih. Kayaknya Indonesia kan banyak ya stok gelandang bertahan. Kalau cuma urusan nyetop pemain kayaknya bisa ya. Kalau nyetop pemain Indonesia kan sudah terlatih ya. Jadi Ahmad Agung bisalah untuk gantiin Rahmat Irianto kalau lagi cedera atau kelelahan. Ya, oke. Di posisi selanjutnya nih. Sekarang posisi selanjutnya agak maju dikit berarti pengganti Evan Dimas. Ini tadi kalau kata Ula Xavi Iniesta-nya ya. Kalau saya ini Modric sama Toni Kroos-nya ya. Oh ya. Oh, jadi fansnya Madrid. Bisa. Bisa nih ya, oke. biar El Clasico. Iya, siap. Jadi kalau saya sih buat penggantinya Evan Dimas itu kan udah sering ganti posisi Evan Dimas itu berkali-kali. Sinteyong kan narik keluar Evan Dimas di Kadek Agung. Nah ini yang Bali United kan Kadek Agung. Nah ini kan beberapa kali juga udah terbukti ya permainannya sudah di level sebenarnya cukup sih untuk starting, walaupun di Bali United masih pemain cadangan sih ya. Tapi kalau menurut saya belum umur 30 itu Kadek Agung. Kalau menurut saya tapi levelnya Kadek Agung ini udah siap sih untuk jadi pemain starter ya. Tapi karena mungkin di timnas atau di Bali United juga masih kurang kepercayaan, jadi lebih sering dari bangku cadangan. Iya, butuh menit bermain ya. Ya itu, ya susahnya itu. Katanya sih mau ke luar negeri juga sih, tapi kurang tahu. Kita tunggu aja. Selanjutnya ini gantiin Ricky Kambuaya, Syahrian Abimah. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Cuma kan karena Abi ini kan sering bermasalah sama kebugaran ya. Jadi yang repotnya kan itu di Johor juga belum terlalu banyak main ya. Cuma beberapa kali aja terganggu cedera juga. Jadi ya masih level untuk starter pemain cadangan lah, belum untuk starter. Oke. Selesai lini tengah, sekarang ke sektor penyerangan. Sektor penyerangan. Ini tadi Ula pilih Witan sama siapa namanya? Irfan Jaya. Kalau saya ini ya nggak terlalu banyak opsi juga ya di posisi ini ya. Kalau Ula kan sering mengkritik ya. Sebenarnya timnas ini krisisnya di bagian winger ya, karena Egy juga belum datang. Ya tersisa 2 lagi nih posisinya yang bisa. Sebenarnya Ezra kan bisa juga ya ditaruh di situ atau Yudo ya. Tapi kan karena saya ngelihatnya sih lebih ke posisi yang winger natural, lebih ke Ramai Rumakik sama Yabes Roni. Bisa 2 itu aja sih yang winger, yang winger natural. Ya, secara kecepatan Yabes Roni juga ini cepat banget mainnya orangnya. Ya, kalau di level timnas ada pengalaman dari U19. Iya. Ramai Rumakik juga kadang-kadang memberikan kejutan kayak kemarin bisa ngegolin pas lawan Cina Taipei. Itu. Nah, sekarang striker utama ini. Ada 3 pilihan ini berarti. Striker utama. Ini ada 3, ada itu. Striker utama pelapis ya.
Ya, striker Oh, utama, ya, striker utama pelapis. Pelapis utama. Pelapis. Saya agak sulit juga nih, karena beberapa ini masih naik turun ya kalau dilihat. Dedik, tapi di Arema bagus, sempat ngegolin juga. Hanis Sagara waktu di timnas U23 juga bagus, waktu sebelum pas uji cobanya ya. Iya, Yudo ini malah, kalau Yudo ini sayangnya kok performanya menurut saya menurun ya habis kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi agak kalau buat saya agak saya pinggirkan, saya lebih ke Dedik Setiawan. Oke, Dedik Drogba ya berarti. Dedik Drogba. Oke, Bola Sporters, jadi sudah ketemu tadi ya kita skuad utama, kira-kira prediksi skuad utama timnas, starting line up sama starting cadangan nih yang juga 11 utama yang kita pilih. Yang barangkali nanti bisa ada gambaran lah bagaimana kita tahu kekuatan tim-tim ini. Timnas Indonesia dari dua skuad ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jadwal timnas Indonesia ya. Untuk jadwal timnas, pertandingan pertama timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada besok Kamis 9 Desember pukul 7:30 disiarin langsung ya ini di televisi nasional. Iya. RCTI. Indonesia cenderung menghadapi dua lawan mudah dulu nih ya, Kamboja dan Laos. Pas itu, jadwalnya pas. Habis itu Vietnam tanggal 15, selisih 4 hari kemudian lawan Malaysia ya. Kamboja, Laos, Vietnam, terus Malaysia. Ya. Ini lawan Kamboja, Laos dulu. Menurut Ula ini kira-kira yakin nggak nih timnas menang nih? Harusnya yakin lah ya. Sama kalau menurut pernyataannya Sintayong ya, dia itu bilang dia langsung fokus sama Vietnam sama Malaysia. Artinya apa? Dia nyekip Kamboja sama Laos. Berarti udah yakin menang ya. Itu pertandingan yang tidak menghormati Kamboja sama Laos. Tapi di satu sisi kan itu jadi apa ya, kayak suntikan motivasi untuk pemainnya lebih percaya diri. Di satu sisi itu harusnya langsung otomatis menang. Jadi ya insya Allah, bukan insya Allah, harus menang lah ya. Harus menang. Kalau nggak menang ya lawan Vietnam Malaysia nanti malah semakin hancur lagi. Iya, menang Mas lawan Kamboja sama Laos Mas. Harusnya itu menang, tapi ya. Mas, tapi kan Elkan Bagot mungkin belum bisa main. Belum main. Jadi starternya mungkin seperti yang di awal tadi kita bahas tadi. Itu Mas. Tapi menurut saya mungkin nggak begitu berpengaruh ya absennya Elkan sama Egy ketika menghadapi Kamboja dan Laos, karena itu sudah terjadi ketika timnas kemarin melawan Myanmar. Pas coba kan tanpa Elkan dan Egy juga bisa menang 4-1 kan ya. Iya. Gitu. Terus pertandingan berikutnya melawan Vietnam dan Indonesia. Nah, komentar Unggul ini gimana? Vietnam dan Malaysia maksud saya. Gimana menurut Unggul? Waduh, yang beresiko dikasih saya. Vietnam, wah ini saya ngelihatnya ini dua pertandingan yang bikin deg-degan ya kalau sebagai fans ya. Kan kita tahu kalau ketemu dua negara ini tuh timnas Indonesia tuh mainnya nggak meyakinkan, tapi lebih bikin deg-degan aja. Ini menangnya apa gugur nih, apalagi kalau di semifinal. Tapi kalau saya ngelihatnya Indonesia harusnya masih bisa mengimbangi Vietnam ya, karena Vietnam mentalnya juga lagi kurang bagus karena belum pernah menang kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Jadi beberapa pemainnya juga masih cedera. Harusnya sih bisalah sekedar imbang lah. Kalau kita bicara menang kayaknya terlalu jumawa. Jadi kayaknya hasil imbang tuh paling realistis lawan Vietnam. Tapi kalau lawan Malaysia, nah ini Malaysia ini kan juga lagi digoyang kasus COVID ya, dua pemainnya. Ini kan juga, tapi kita belum tahu isolasinya kan cuma 10 hari. 10 hari itu sampai tanggal 19 itu masih udah boleh main belum ya? Tapi itu dua pemain itu juga bukan pemain inti kan, bukan pemain inti juga. Bukan pemain inti. Ya setidaknya kan mempengaruhi mental tim juga sih, mentalitas tim juga kan agak terganggu ya, walaupun bukan pemain utama, tapi kan berkurangnya stok pemain juga pasti Tan Cheng Ho kan juga mikir-mikir kalau mau main dan rotasi pemain. Jadi saya rasa harusnya kalau lawan Malaysia menang tipis ya harusnya timnas mampu.
Bisa lah ya, karena tipis persiapan ya. Malaysia juga terbilang mepet ya ini. Nah, itu pemainnya juga kelelahan juga kemarin di Piala Malaysia ya. Absen ya. Jadi harusnya bisa lah menang tipis. Iya, benar. Secara ya, pengalaman pelatih Sintayong pun harusnya dia juga jauh lebih pengalaman lah daripada Tan Cheng Ho ya. Iya, satu-satunya pelatih lokal ya. Iyalah ya. Iya, benar. Di Piala AFF. Malaysia. Sebenarnya ada pelatih Singapura ngelatih Laos itu. Tapi kan bukan di negaranya sendiri. Oke, itu jadi kemungkinan prediksi teman-teman bola nas ya terkait kiprah timnas di fase grup Piala AFF nanti. Ini merupakan ujian keberapa ya, berarti dibilangnya ujian ketiga sih menurut saya, karena pertama kemarin kualifikasi Piala Dunia Sintayong dibilang gagal juga enggak, karena timnas memang sudah enggak punya harapan lolos, tapi bisa dapat 1 poin itu udah syukur lah ya, imbang lawan Thailand. Terus playoff kualifikasi Piala Asia berhasil ini karena lolos. Nah, terus ini ujian ketiga kan di Piala AFF. Targetnya sih sebenarnya juara dari PSSI, tapi enggak tahu Sintayong, kayak kalau saya dari mendengar pernyataan beliau itu belum keluar yakin juara kayak gitu, belum. Realistis, masih realistis. Ya, realistis juga ya. Karena kan pesaingnya pasti juga mempersiapkan tim dengan baik. Meskipun kita tahu ada beberapa tim juga yang cukup mepet persiapannya, tapi tetap kekompakan tim kayak Vietnam yang sudah dari U23 sampai sekarang tetap itu aja kan pasti cukup berpengaruh juga ya dengan penampilan di Piala AFF nanti. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke kabar pemain timnas yang ini terkait Egy Maulana Fikri yang kabarnya mengalami cedera. Ya, kemarin Egy juga habis nyetak 2 gol untuk FK Sjenica di Liga Slovakia, meskipun timnya gagal menang, hanya bermain imbang. Nah, dari kabar cedera Egy gimana nih, Ula? Mungkin nggak untuk main pas Piala AFF nanti? Sebenarnya sangat mungkin, Mas. Kalaupun cedera hamstring pun kalau nggak parah itu kayak Asnawi cedera hamstring paling 2 pekan, 3 pekan udah bisa main. Nah, Egy ini mungkin bisa saja cuma kram atau cuma hamstring atau malah hamstring lebih parahnya. Tapi kan kita nggak dengar pernyataannya pelatih FK Sjenica setelah post match conference ya, atau David Balde direkturnya yang ngasih pernyataan di IG kan dia tidak melakukan itu ya. Jadi belum ada update lagi. Sejauh yang kita tahu dia cuma jalan pincang menit 82 pas lawan Lipstovsky Mikulas. Lidahnya susah. Jadi ya agak was-was juga kita sebagai fans Indonesia ya. Barangkali dia tidak jadi ke PLF, tapi kita berbaik sangka dia tidak terlalu parah karena dia jalan sendiri juga, tidak pakai tandu. Jadi masih bisa optimis bisa main jika lolos semifinal Indonesia. Amin. Susahnya itu ya, jadi kita harapannya Egy bisa gabung ya, tapi bisa nambah kekuatan di sektor sayap. Kalau saya jadi Egy mau bilang gini, Mas, ke direkturnya, Mas. Saya kalau besok hat-trick ya, saya mau langsung ke Singapura nih. Saya pengen main lawan Malaysia gitu, Mas. Waduh. Romari. Direktur FK Sjenica apa PSSI? Ya FK Sjenica, direktur Balde itu ya. Direktur PSSI. Terakhir ini pertanyaan terakhir untuk Unggul ya. Kemarin lagi rame dibahas nih di media sosial. Ada Thailand dan Myanmar yang mengenakan ban kapten pelangi. Komentar Unggul gimana nih? Ya. Hati-hati Unggul. Terus ini sekali lagi yang terakhir ya, yang satu lagi kan pertanyaan kedua terkait fasilitas di Singapura. Kabarnya beberapa tim protes ya terkait apa yang ada di Singapura. Gimana Unggul perkembangannya? Ya, kalau yang pertanyaan pertama ini saya agak riskan juga jawabnya karena saya takutnya akun YouTube-nya bermasalah lagi, nanti hilang lagi. Ya, intinya ini sebuah hal positif lah ya dari Asia Tenggara, wakil Asia Tenggara ada yang ya kalau ini kan masalah ini ya global ya, kita nggak memandang apapun ya. Kalau saya sih kalau adik lebih menghormati saja kalau misalnya mereka berpendapat seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya ya mungkin jangan sampai ya. Kalau yang saya tahu sih, saya kemarin sih akunnya AFF udah kena serbu ya, tapi saya nggak tahu itu dari netizen mana, Indonesia atau bukan. Tapi nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ya
kalau saya sih lebih menghormati saja. Oke. Lebih apapun. Ya. Lagian kan nggak semua. Nangkap. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, fasilitas ya tadi ya. Ya, terkait fasilitas. Ya, kalau kemarin katanya saya baca-baca Pak Hengso marah-marah karena nggak bisa squadnya nggak bisa makan apa daging ya, ya mengkonsumsi daging babi atau daging ibab. Ya, kalau di Indonesia kemarin coba Zenan Radovic yang protes ya, tidak manusiawi katanya. Ya kayak gitu-gitu kan kayaknya memang udah biasa ya terjadi di suatu turnamen yang diselenggarakan di satu tuan rumah, pasti ada beberapa yang tidak puas ya. Tapi kabarnya kan sudah mulai dibenahi, kayak timnas Vietnam juga sudah mulai bisa makan babi lagi. Sekarang timnas Indonesia juga cateringnya sudah mereka nggak boleh nasi bungkus di luar ya? Nasi bungkus angkringan depan hotel kan ada kan? Waduh. Emang Singapura kayak Indonesia bro, ada angkringan bro. Singapura bukan negara berkembang lagi ya, bro. Ini Singapura nyebrang dulu ya. Beli dalang. Oke, yang penting pemainnya nggak dinaikin pickup atau ini Tosa aja ya bro. Nah, itu. Kalau kita ngomong fasilitas kan ya oke. Kalau ngomong fasilitas kan selalu bermasalah lah. Kayak dulu timnas Indonesia pas Piala AFF usia kelompok usia itu yang main di Kamboja atau Myanmar itu saya lupa, yang ruang gantinya sekolah SD itu kan juga kan sama aja. Ini pasti selalu ada gitu ya kayak gitu-gitu. Ya, bicara terkait fasilitas, ya kita bicara terkait fasilitas juga sama pelayanan. Kemarin timnas juga, kemarin Indonesia juga baru kena semprot ya sama WADA terkait itu, dan kemungkinan berimbas di Piala AFF ya. Indonesia nggak bisa mengibarkan bendera merah putih. Nah harapannya ini nggak mengurangi animo pendukung timnas untuk mendukung Evan Dimas dan kawan-kawan di Piala AFF 2020 gitu ya bro ya. Mungkin di Singapura silakan datang. Nah, ini terbuka untuk penonton juga ya, tapi dibatasi ya. Tapi yang di Singapura ya, yang di Indonesia jangan lah. Nyusahin nanti ke sana pakai swab, pakai apa-apa repot. Bener. Nah, mungkin sekian The Bola Sporters pembahasan kita terkait timnas Indonesia. Untuk lebih jelasnya teman-teman Bola Sporters bisa berkunjung ke website kami di bolasport.com dan bolanas.com. Di sana dikupas seluruh berita tentang tim nasional Indonesia yang berlaga di Piala AFF dan nantinya juga berlanjut ke ajang-ajang berikutnya. Terus jangan lupa juga subscribe channel ini dan terus pantengin kabar-kabar menarik dari sepak bola nasional maupun internasional dan olahraga-olahraga lainnya. Nah, di sini saya Ngki Fauzi pamit. Semua pamit ya. Terus, pamit. Ya. Kita tutup. 1, 2, 3. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.